Hai hai hai, halo, kembali lagi di channel film Apa Baik. Di video ini kita akan menceritakan alur film Korea Selatan Concrete Utopia. Film ini dirilis tahun ini, tahun 2023. Film ini berkisah tentang sebuah gedung apartemen yang mampu bertahan saat terjadi gempa bumi yang dahsyat di Korea Selatan. Orang-orang yang selamat dari bencana berbondong-bondong datang ke gedung apartemen tersebut yang kemudian menimbulkan masalah lainnya. Langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan bencana gempa bumi yang menghancurkan seluruh wilayah Korea Selatan. Bencana ini meluluh lantakkan seluruh rumah dan gedung di wilayah tersebut. Namun ada satu gedung yang masih berdiri kokoh. Gedung itu adalah gedung apartemen Hwanggung. Tak hanya gedung, tapi seluruh infrastruktur di kota ini hancur dan listrik juga padam. Lalu terlihat sepasang suami istri bernama Min Sung dan Myung Hwa membicarakan stok makanan mereka yang hampir habis. Di lain tempat, orang-orang yang selamat berbondong-bondong datang ke apartemen tersebut untuk berlindung karena tak ada lagi tempat yang dapat mereka tinggali selain gedung apartemen Hwanggung. Pada suatu malam, ada seorang ibu-ibu yang mengetuk pintu apartemen sepasang suami istri Min Sung dan Myung Hwa. Mereka meminta izin masuk karena anaknya kedinginan. Awalnya, Min Sung menolak permintaan ibu tersebut. Namun karena istrinya Myun Hwa seorang perawat yang mempunyai jiwa keperawatan, Myun Hwa pun mengizinkan mereka masuk. Keesokan harinya, stok makanan mulai menipis, yang membuat orang-orang saling berebut makanan yang tersedia di apartemen tersebut. Hari berikutnya, terjadi peristiwa seorang laki-laki yang terluka bagian perutnya. Myung Hwa terkejut melihatnya. Saat orang-orang menolong laki-laki itu, tiba-tiba terjadi ledakan di apartemen lelaki itu. Seseorang yang bernama Yongtak dengan berani masuk ke apartemen itu dan berusaha memadamkan api. Aksi heroiknya mendapatkan pujian dari penghuni apartemen lainnya. Rasa terima kasih dilontarkan kepadanya, karena jika tanpa aksinya, mungkin api bisa menjalar ke seluruh gedung apartemen. Yongtak adalah penghuni apartemen Hwanggung kamar 902. Dia tinggal bersama orang tuanya yang sudah lumpuh, tidak bisa melakukan apapun. Para penghuni apartemen mengadakan pertemuan tertutup yang hanya dihadiri oleh penghuni asli apartemen, tanpa melibatkan pengungsi dari luar. Pertemuan itu membahas lelaki tua yang ditusuk tadi. Ternyata lelaki itu ditusuk oleh pengungsi dari luar yang tak diizinkan masuk ke apartemennya. 빡이 안 돌아? 그놈들이야 솔직히 밖에서 뭐. Kejadian itu membuat penghuni asli apartemen khawatir akan terjadi kekacauan yang lebih besar lagi. Karena stok makanan juga semakin menipis, jadi penghuni asli apartemen harus berbagi dengan pengungsi dari luar apartemen. Kondisi itu dinilai akan menjadi beban bagi penghuni asli apartemen. Usulan untuk mengusir para pengungsi dari luar pun muncul, namun ada beberapa orang yang tak setuju. Maka dari itu, mereka melakukan pengambilan suara terbanyak yang hasilnya mayoritas penghuni asli setuju untuk mengusir para pengungsi. Di sini Yongtak, lelaki pemberani yang memadamkan api kemarin, diangkat menjadi pemimpin. Myung Hwa sesungguhnya sangat tidak setuju atas usulan tersebut. Dia tak tega mengusir para pengungsi. Apalagi saat ini sedang musim dingin, para pengungsi tidak ada tempat lain untuk berlindung. Mereka bisa mati karena hipotermia. Scene sejenak memperlihatkan flashback saat terjadi bencana. Min Sung saat itu mencoba menolong seorang wanita yang tertimpa mobil. Namun sayangnya, ia harus lari meninggalkan si wanita karena bencana yang lebih besar terjadi. Keesokan harinya, para pengungsi dari luar dikumpulkan di luar gedung apartemen. Mereka bingung mengapa mereka harus berkumpul di sana. Beberapa lama kemudian, Yongtak si pemimpin mengumumkan bahwa pengungsi tidak lagi diperbolehkan untuk tinggal di area gedung apartemen. Tentu saja para pengungsi memprotes keputusan tersebut. Seketika terjadi kekacauan karena pengungsi mencoba menerobos masuk gedung apartemen. Kekacauan ini membuat Yongtak terluka karena dipukul oleh salah satu pengungsi dengan tongkat. Kepala Yongtak dipukul hingga berdarah, namun ia tak gentar sama sekali. Ia tetap berdiri terdepan mengusir pengungsi, disusul oleh penghuni asli apartemen lainnya yang melempari pengungsi dari atas gedung. Kegigihan Yongtak membuatnya semakin dihormati dan dikagumi oleh penghuni apartemen. Sejak saat itu, penghuni apartemen mulai bergotong royong agar bisa bertahan hidup bersama-sama.
berbagai divisi dibentuk seperti Satgas Anti Kejahatan, mengatur barang-barang kebutuhan yang tersedia dengan adil, membentuk tim pemeliharaan, membentuk tim medis, sampai mengelola kotoran mereka dengan cara baru agar tidak menghabiskan sumber daya yang ada. Semua diatur sedemikian rupa agar mereka bisa bertahan hidup dengan baik. Yongtak mampu memimpin penghuni dengan baik sehingga semua lancar, aman, dan terkendali. Beberapa hari sekali, Yongtak memimpin para lelaki keluar berkeliling mencari makan dan barang apapun yang mungkin bermanfaat. Mereka mencari di tengah reruntuhan bangunan di wilayah itu. Dalam perjalanan, terlihat banyak sekali orang-orang yang meninggal akibat kedinginan karena tak mempunyai tempat tinggal. Sungguh beruntungnya mereka para penghuni apartemen Huanggung. Kemudian, mereka berhasil mendapatkan beberapa bahan makanan dan air. Namun semakin hari, bahan makanan dan air semakin sulit didapatkan. Bahkan tak jarang, Yongtak dan rombongan harus pulang dengan tangan kosong. Buatraku. Suatu malam, Yonghwa melihat si anak dan ibu yang sebelumnya menumpang di kamar apartemennya berada di gedung apartemen Huanggung. Ternyata, seorang penghuni apartemen bernama Dokyun diam-diam menampung beberapa orang pengungsi yang sebelumnya diusir. Yonghwa pun diam-diam sering membagikan makanan untuk mereka. Suatu hari saat berkeliling, Yongtak dan rombongannya menemukan sebuah toko yang di dalamnya ada banyak makanan. Saat mereka masuk, tiba-tiba seorang lelaki menodongkan senapan kepada salah satu rombongan yang bernama Ji-hyuk. Rupanya lelaki itu adalah pemilik toko tersebut. Dia melarang orang lain masuk ke dalam tokonya. Tanpa disadari si pemilik toko, Minsung yang sebelumnya berkeliling mengecek bagian belakang toko langsung memukul pemilik toko dari belakang hingga terkapar. Yongtak dan rombongannya merampas semua makanan dan minuman di toko tersebut dan membiarkan pemilik toko terluka parah. Padahal di sana ada anak dan istri si pemilik toko yang masih membutuhkan makanan-makanan tersebut. Minsung merasa bersalah telah menyerang pemilik toko tersebut. Namun, apa boleh buat, ia dan penghuni apartemen juga membutuhkan makanan-makanan itu. Malamnya, para penghuni berpesta merayakan keberhasilan itu sekaligus merayakan pesta tahun baru. Saat semua orang bergembira, Myung-ha justru memperlihatkan ekspresi berbeda. Entah mengapa, ia merasakan ada yang salah dengan perkumpulan mereka. Di tengah pesta, mereka dikejutkan dengan kedatangan seorang gadis bernama Hyewon yang mengaku tinggal di salah satu unit apartemen. Gem-e mengecek kembali data para pemilik apartemen dan membenarkan bahwa Hyewon adalah anak dari pemilik apartemen nomor 903 yang mana itu terletak di samping apartemen Yongtak. Scene kembali flashback ke saat-saat di mana belum terjadi bencana. Terlihat Yongtak sedang bekerja sebagai supir taksi. Di mobil taksi tersebut terdapat ID card bernama Mo Sae-bun. Namun dalam foto ID card itu adalah wajah Yongtak. Lalu siapa sebenarnya dia? Terlihat Yongtak masuk ke sebuah apartemen Huanggung. Di sana ia menunggu seseorang yang berkacamata ini. Yang ternyata dia adalah Yongtak yang asli. Dan yang selama ini kita anggap sebagai Yongtak adalah Mo Sae-bun. Mo Sae-bun bermaksud menagih uang karena Yongtak yang asli bersama teman-temannya melakukan penipuan kepadanya. Hingga akhirnya terjadi perkelahian yang membuat Yongtak yang asli meninggal. Dan saat itu handphonenya berdering panggilan dari anaknya yang didatangi penagih utang. Seketika itu juga bencana gempa bumi terjadi, yang mana akhirnya Mo Sae-bun memilih hidup menggunakan identitas Yongtak. Hingga saat ini tak ada seorang pun yang mengetahui fakta tersebut. Namun, Mo Sae-bun khawatir dengan kedatangan gadis baru yang bernama Hyewon itu. Karena dia tinggal tepat di samping apartemen Yongtak, yang memungkinkan Hyewon mengenali wajah Yongtak yang asli. Mo Sae-bun merasa tidak tenang. Dia mendatangi apartemen Hyewon. Dia mencoba menginterogasi Hyewon untuk mencari tahu apakah Hyewon mengenali wajah Yongtak yang asli. Saat merasa Hyewon mengenal Yongtak, Mo Sae-bun mengancam Hyewon agar tetap diam tentang identitas palsu Mo Sae-bun. Hyewon mencoba memberitahu Myung-ha tentang siapa sebenarnya Yongtak yang saat ini memimpin apartemen. Namun tiba-tiba terdengar teriakan dari seorang penghuni. Ditemukan mayat seorang penghuni yang diduga dibunuh oleh orang dari luar. Malamnya, Mo Sae-bun dan para penghuni menggeledah apartemen Dokyun. Yang sebenarnya Mo Sae-bun sudah curiga dengan apartemen tersebut. Benar saja, Mo Sae-bun menemukan persembunyian pengungsi dari luar di apartemen Dokyun. Mereka diseret paksa keluar ke apartemen, sementara Dokyun dicap sebagai pengkhianat oleh penghuni lainnya. Tak ketinggalan Myung-ha juga terlibat dalam permasalahan ini, karena Mo Sae-bun pernah melihat Myung-ha menghantarkan makanan ke apartemen Dokyun.
Hal ini jelas membuat Mingsung marah karena mereka bisa dianggap sebagai pengkhianat juga. Myung-ha mencoba memberitahu suaminya itu bahwa Yongtak yang ini bukanlah Yongtak yang asli berdasarkan kesaksian Hiwon. Namun Mingsung tidak percaya karena lebih percaya kepada pemimpinnya itu. Karena ulah istrinya itu, mereka bisa diusir keluar apartemen. Mingsung mengejar Mo Sepom dan berlutut di hadapan Mo Sepom memohon agar tidak diusir keluar apartemen. Mo Sepom memaafkan Myung-ha dengan syarat Mingsung harus menggeledah semua apartemen dan mengusir orang-orang yang bukan penghuni asli apartemen. Pengaruh Mo Sepom kepada Mingsung membuatnya berubah dari lemah lembut menjadi kasar dan kejam. Ketika pengungsi yang ditangkap dipertontonkan di depan penghuni asli apartemen, tiba-tiba Dokyun memanjat balkon dan berteriak, mengatakan bahwa penghuni apartemen ini lebih buruk dari binatang buas. Setelah itu Dokyun melompat dan mati seketika. Beberapa saat kemudian terdengar ledakan dari beberapa tempat yang mana mengakibatkan pipa saluran air bocor dan mengeluarkan air bersih. Para penghuni pun bersukacita atas hal ini. Myung-ha menanyakan perihal Yongtak yang asli kepada Hiwon. Hiwon mengaku pernah mengirimkan paket yang salah kirim ke apartemennya kepada Yongtak, dan yang menerimanya adalah Yongtak. Jadi Hiwon pernah melihat wajah Yongtak yang asli. Dan Yongtak yang memimpin sekarang bukanlah Yongtak yang asli. Begitulah pernyataan Hiwon. 다시 해줄래요? 자세히. Saat Mo Sepom dan rombongannya berkeliling untuk mencari makanan, Myung-ha dan Hiwon masuk ke apartemen Yongtak dengan cara menjebol dinding melalui apartemen Hiwon. Mereka langsung menggeledah apartemen itu, tapi mereka tak menemukan bukti apapun. Namun mereka curiga dengan sebuah mesin cuci yang diplaster. Mereka membukanya dan menemukan sebuah mayat di dalamnya. Ya, itu adalah mayat Yongtak yang asli. Di lain tempat, Mo Sepom dan rombongannya berhasil menemukan makanan. Dalam perjalanan pulang, Mo Sepom dan rombongannya diserang oleh sekelompok orang. Akibat serangan itu, beberapa penghuni harus tewas. Ji-hyuk, anak Gem-e termasuk yang tidak selamat dari serangan itu. Gem-e histeris dan mengamuk, menyalahkan semua rombongan atas kematian putranya. Kekacauan pun terjadi. Dan saat itu juga, Myung-ha muncul dengan bukti identitas asli Mo Sepom yang menyamar menjadi Yongtak. Semua orang terkejut melihat mayat Yongtak yang asli meringkuk di dalam mesin cuci. Orang yang selama ini mereka percaya sebagai pemimpin ternyata adalah orang luar pembunuh penghuni asli apartemen. Sesuai peraturan yang mereka buat, Mo Sepom harus diusir dari apartemen. 나가요 여기서. Mo Sepom tidak terima karena telah berjuang demi keberlangsungan hidup mereka. Mo Sepom marah dan memberontak, mengejar Hiwon yang telah membuka identitasnya. Hiwon ditangkap dan dilempar oleh Mo Sepom. Semua orang menjadi takut kepada Mo Sepom, namun tiba-tiba Minsung keluar dengan mengarahkan senapan kepada Mo Sepom. Tak diduga saat itu juga, orang-orang luar yang dulu diusir dari apartemen datang menyerang penghuni apartemen. Bentrokan terjadi saat itu hingga membuat banyak orang terluka parah termasuk Mo Sepom. Dia berjalan sempoyongan ke apartemennya dan tewas tergeletak di sana. Sementara Minsung dan Myung-ha berhasil kabur dari apartemen. Namun tak disangka ternyata Minsung terluka di bagian perut dan harus meninggal di tempat persembunyian. 김민성. Myung-ha ditemukan oleh sekelompok orang yang sedang mencari makanan dan dibawa ke tempat tinggal mereka. Dan inilah akhir cerita film Concrete Utopia. Sekian video kali ini dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Oke.